Tuhan, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kembali waktu Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami apa yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa dalam siraman rohani di siang hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Shimei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Shimei pada waktu ia mengutuk, Enyalah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Saudara, siang hari ini renungan saya berikan judul, menjadi pribadi yang berbesar hati. Besar hati artinya pribadi yang mampu dan mau menerima. Itu arti dari berbesar hati. Memang tidak mudah ketika kita ingin menjadi pribadi yang berbesar hati, pribadi yang mau mengakui dan mau menerima apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mengakui kesalahan, mengakui kehebatan orang lain, mampu menghormati orang lain, orang yang kita anggap lebih rendah, menerima apa yang dialami dan menerima kegagalan, bahkan menerima kekurangan kita. Itulah ciri seorang yang memiliki hati yang besar atau berbesar hati. Orang berbesar hati artinya orang yang mengakui dan menerima, mengakui kesalahan sendiri, mengakui kehebatan orang lain, mampu menghormati orang yang dianggap lebih rendah dan menerima semua keadaan yang dialami. Itulah orang yang berbesar hati. Saudara, ada banyak orang yang mengalami tekanan atau tertekan bukan karena kekurangannya sebenarnya. Jadi banyak orang yang mengalami tekanan dalam hidupnya bukan karena kekurangannya sebenarnya, tetapi karena dia belum bisa menerima kekurangan tersebut. Ada banyak orang yang memiliki kekurangan tapi dia tidak tertekan. Kenapa? Karena orang itu sudah bisa berdamai, orang itu sudah bisa menerima apa yang menjadi kekurangannya. Dia sudah menerima apa yang menjadi kekurangannya. Itu orang yang berbesar hati, sehingga kekurangannya tidak membuat dia mengalami tekanan di dalam hidupnya. Saudara, kalau kita lihat dalam pembacaan tadi, kita bisa memahami dengan jelas alur ceritanya bahwa Daud adalah seorang yang berbesar hati. Kita lihat dari kejadian itu, Daud adalah seorang raja yang berkuasa. Tetapi kalau kita lihat, dia mampu menerima apa yang dialami. Apa yang dialami kita baca bersama-sama tadi, bahwa ada sekelompok orang yang ternyata tidak mendukung dia sebagai raja. Jadi dia bisa menerima kenyataan tidak semua rakyat suka dan tidak semua orang mendukung dia. Dia bisa menerima kenyataan itu. Ya, kalau kita lihat dalam iring-iringan perjalanan, dia dilempari batu oleh seseorang yang tidak suka dengan dia, bahkan dia melakukan pelemparan terus-menerus. Artinya orang itu melakukan pelemparan terus-menerus sampai dikatakan ayat yang ke-13 menimbulkan debu. Shimei adalah wakil atau perwakilan dari orang yang tidak suka terhadap Daud sebagai pribadi ataupun sebagai seorang pemimpin. Dan kalau kita lihat dalam pembacaan tadi,
Daud bisa menerima kondisi itu. Daud bisa menerima situasi tersebut. Bayangkan jika hal itu terjadi saat ini. Seorang pemimpin yang sedang berkuasa, sedang melakukan perjalanan iring-iringan, dikawal oleh tentara, dikawal oleh penjaganya, tiba-tiba ada orang yang melakukan pelemparan atau mengutuk, menghujat. Mungkin kalau saat ini terjadi demikian, mungkin orang itu tidak bisa pulang pada hari tersebut, bertemu dengan anak atau istrinya. Mungkin untuk sementara orang nggak bisa bertemu dengan keluarganya. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan tersebut. Tapi kalau kita lihat pembacaan tadi, Daud membiarkan Shimei melakukan tindakannya, mengutuk, bahkan melempari dengan batu. Bahkan kalau kita lihat, Daud bukan hanya bisa menerima apa yang dialami, tapi Daud juga mengakui kekurangannya, mengakui kelemahannya. Kelemahannya apa? Yang dikatakan Daud adalah dia gagal mendidik anak-anaknya. Salah satunya adalah Absalom, karena Absalom sebagai anaknya justru ingin membunuh Daud, dan Daud mengakui itu kelemahan dia, itu kegagalannya, sehingga akhirnya ketika ada orang melakukan tindakan yang menunjukkan kebenciannya, yang menunjukkan ketidaksukaannya terhadap dia bisa menerima, karena dia pun mengakui dia pribadi yang tidak sempurna dan dia memiliki kelemahan, dan itu terlihat dalam kehidupan keluarganya, hubungannya dengan Absalom sebagai anaknya. Jadi nasihat firman Tuhan hari ini, jadilah pribadi yang berbesar hati, jadilah pribadi yang mampu mengakui kelemahan, kegagalan, dan juga mampu menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita tetap menjadi hidup yang berbahagia, karena kita meyakini ada Tuhan bersama dengan kita, dan kita bisa menerima keadaan kita, dan kita juga bisa mengakui kelemahan-kelemahan, bahkan kekurangan-kekurangan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya dan menolong kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berbesar hati seperti yang diteladankan oleh Raja Daud yang kita renungkan siang hari ini. Amin. Kita berdoa. Roh Kudus, mari Engkau mampukan kami semuanya mengikuti apa yang menjadi teladan Raja Daud. Kami menjadi pribadi-pribadi yang berbesar hati. Mohon kiranya Roh Kudus terus memampukan kami dalam proses hidup kami. Tidak mudah menjadi pribadi yang berbesar hati, tapi kami yakin Engkau Roh Kudus akan menolong, akan menjadi nasihat bagi setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.